Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kasih karunia Allah menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah akal budi dan hati kami, agar kami menangkap hal-hal rohani daripada kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini pembacaan dari Yohanes 15 ayat 18 sampai dengan yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Amin. Biasanya kita senang mendengarkan firman Tuhan yang berbunyi, Tuhan adalah gembalaku, atau Tuhan adalah sumber berkatku, atau Tuhan memberikan kesembuhan dan pertolongan bagi umatnya. Tetapi Nats hari ini membukakan sisi lain dari zona kenyamanan kita sebagai anak Tuhan. Ya, sudah sepatutnya sebagai murid Kristus kita harus pandai bersahabat, bergaul, menghargai orang lain yang berbeda dengan kita. Dan jika memungkinkan, kita bisa bersahabat dengan siapapun. Kendati demikian, firman Tuhan berkata, jikalau dunia membenci kamu, jangan kaget. Ingatlah bahwa ia telah terlebih dahulu membenci aku daripada kamu, kata Kristus. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa kita hindari, sebab dunia telah lebih dahulu membenci Kristus daripada kita. Oleh karena itu, janganlah merasa heran jika selama hidup di dunia ini banyak orang Kristen yang harus mengalami tekanan dan perlakuan yang tidak adil, baik itu di tempat kerja kita maupun di lingkungan masyarakat sekitar kita. Tidak usah kagetan andai kata orang dunia membenci kita oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus. Mengapa demikian? Ayat 19 sudah dibukakan. Karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Saudara, di akhir zaman ini banyak orang menyangka bahwa menganiaya pengikut Kristus adalah wujud dari ibadah mereka. Oh, jangan kagetan saudara, karena itu sudah tertulis di Yohanes 16 ayat yang kedua. Kamu akan dikucilkan, bahkan aku datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Di tengah tantangan yang berat ini, haruskah kita takut, tawar hati, atau terbesit niat untuk meninggalkan Kristus? Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Matius 5 ayat yang ke-10. Bukan itu saja, Rasul Petrus juga mengatakan dan menguatkan kita, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Apapun keadaannya, kita harus tetap setia mengiring Kristus sampai akhir hayat kita, sebab kita tidak berjuang di dunia sendirian. Semua saudara-saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Firman Tuhan berkata, dan Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu di dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Tuhan Yesus juga memberikan Roh Kudus. Dialah yang akan menyertai dan menolong kita dalam mengemban tugas sebagai pemberita Injil dan saksi-saksinya di tengah dunia. Mari kita belajar daripada kisah hidup Paulus yang setia melayani Tuhan walaupun banyak rintangan. Dia bertahan sampai garis akhir hidupnya. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 10 ayat 22. Amin. Selamat beraktivitas, tetaplah hidup dalam kesetiaannya kepada firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Ada sisi lain kami mesti rela dibenci oleh dunia ini. Jikalau ada yang membenci kami atas nama Kristus, biarlah kami mengetahui kebenaran firman Tuhan yang sudah menulis ribuan tahun yang lalu. Dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup, kuatkan dan teguhkan kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.